Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Darjah P3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mudassir, program studi guru kelas MI. Saya sebagai guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 7, Desa Talambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Saya mahasiswa PPG Darjah P3 di LP3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor NIM 25010911268. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 pada kelas 5 mata pelajaran PPKN dengan materi gotong royong dalam tolong menolong. Mari kita saksikan bersama video pembelajaran uji kinerja kali ini. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum materi pelajaran hari ini, yuk kita berdoa. Karena saya istri itu ibaratnya berjumpa untuk berdoa, dipersilakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, biasa. Semangat ya untuk belajarnya. Mungkin hari ini saya akan absen dulu
Dudukkan yang empat, ya, sama saja. Bersamaan. Yang pertama, bersama. Terus yang kedua, persatuan. Yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat, tolong-menolong. Sangat luar biasa. Terus, ya, semoga nanti diingat dan pembiayaan dari kita semua dalam materi sebelumnya. Karena lihat materi ini, kita mulai dari ini. Saya tampilkan pada layar yang di depan ini menunjukkan adik-adik ini semua lagi ngapain. Nah, saya tahu gambar di depan kita lihat ini adik-adik siswi ini lagi ngapain. Gotong royong, yang lagi apa lagi? Terus, coba diperhatikan gambar yang ada di depan ya. Perhatikan gambar di depan. Ini melakukan aktivitas apa? Untuk gambar yang ada di depan. Ya? Apa saja? Langsung dimasukkan kunci. Ya, coba dilihat. Ini adik-adik sekolah, ada sekolah ini lagi. Gotong royong, ya, langsung masuk ke materinya. Nah, gotong royong dalam gotong royong dalam tolong menolong. Yang mana di sini kita sebagai siswa harus saling tolong menolong. Dalam ujian pembelajaran ini kita belajar saling menghargai satu sama lain. Yang mana nantian itu tolong-menolong ada di sekolah, ada di rumah, di masyarakat. Makanya di sini dijelaskan harus saling berinteraksi bersama teman, bersama keluarga, bersama ibu, atau di sekolah atau lingkungan, yaitu saling tolong menolong. Pada hari ini langsung ke tujuan pembelajaran peserta didik dapat menelaah kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian ada di sini butuh pada teman. Kemudian dari rumah butuh pada orang tua. Kemudian butuh di masyarakat harus berinteraksi dengan masyarakat. Jadi harus saling membantu, saling menolong. Jangan mempunyai pemikiran yang sendiri, tidak punya sosial. Jangan harus berinteraksi dengan sesama teman, sesama kawan, sesama saudara, sesama keluarga. Itu harus saling berhubungan, berinteraksi. Itu dalam ujian pelajaran ini, itu saling tolong menolong. Bisa dimengerti, dipahami? Bisa dipahami? Ya. Yuk kita nonton video. Yuk kita bentuk kelompok dari kelompok 1, 2 sampai 4. Ayo kita pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3. Kita ya. Kita kelompok 1 ada di sini, yang kedua di sana, yang ketiga di sini, yang keempat di sini. Ya. Oke, ya. Itu yang lagi. Sampai berapa?
dua, tiga. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tanpa suara. Lihat, dengarkan ya anak-anak, kita lakukan bersama. Lihat di depan sambil bukunya disiapkan. Guru misalnya untuk mencatat video yang ditampilkan kepada saya. Saya. Halo teman kece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan mudah. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya, kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Ya, anak-anak bisa dipahami sudah nonton video tadi? Bisa? Bisa. Ya, yang kesibukan dalam video barusan itu dalam gotong royong, gotong royong itu mana ada 3 di sini yaitu
kolaborasi. Yang mana kolaborasi itu sampean saling membantu dalam satu organisasi, baik itu di kantor, baik itu di lembaga atau di sekolah, itu saling tolong menolong, saling gotong royong, tolong menolong. Baik itu ada punya pekerjaan yang berat di kantor atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu kepedulian. Kepedulian seperti apa? Kepedulian kepada teman. Temannya lagi bermain, terus ada yang sakit, temannya sampean, teman-teman sekolah ada yang sakit di rumah, maka harus peduli harus nengok ke rumahnya. Atau temannya lagi jatuh, sampean harus bantu. Atau temannya lagi kena musibah, harus gimana? Musibah kebakaran semuanya, kan harus dibantu. Itu namanya gotong royong dan saling tolong. Atau sampean ada di rumah sama ibu harus dibantu. Caranya bagaimana? Ibu bantu ada di dapur, mencuci piring, terus membantu ibu menyuruh sampean, suruh beli tepung harus berangkat, disuruh orang tua harus ikut andil dalam suatu pekerjaan yang ada di sini. Ya, saya pahami. Yang ketiga yaitu berbagi. Berbagi seperti apa dalam gotong royong? Tolong menolong ini itu berbagi. Seperti temannya sampean lagi kesusahan, tidak punya uang, maka sampean harus dibantu. Atau dalam masyarakat mau pergi jalan semuanya dengan dana yang kurang, maka sampean harus juga menyumbang uang atau tenaga atau pikiran. Nah, itu jadi di sini dalam gotong royong dalam menolong ini itu ada tiga. Yang pertama yaitu kolaborasi, yang kedua apa? Ketiga itu berbagi. Jadi dalam satu konteks kehidupan ini, kalian jangan mempunyai kesosialan sendiri. Itu harus saling menghargai orang lain, saling membantu orang lain, saling peduli pada orang lain. Itu baik itu dalam keluarga, orang tua, baik itu di sekolah, yaitu teman-teman, atau di masyarakat bersama tetangga. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih sudah menonton video kita tadi. Karena ini ada pemina, ada 5 pemina yang akan dikerjakan sampean. Jadi dalam bentuk gotong royong, ya, kita sajikan, kita diskusikan di satu kelompok, kita kerjakan ya dalam 5 pembina apa yang terjadi pada bentuk gotong royong. Saya kasih kita videonya pada teman-teman, pada adik kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya. Kelompok 2. Kita harus diskusikan
diskusikan bersama teman-temannya dalam ini ya. Yang menjadi fenomena dalam bentuk gotong royong ya. Fenomena yang terjadi dari partai. Kita diskusikan ya. Fenomena yang ada di dalam bentuk gotong royong. Diskusikan teman-temannya ya, teman-temannya yang harus dicatat dalam fenomena ini. Itu fenomenanya apa, fenomenanya apa, gitu ya. Satu
kedua, nominalnya apa, bentuk komponennya apa. Terus nomor tiga, sama juga. Nominalnya apa, terus bentuk komponennya bulan pecah. Nomor empat, yang lima. Masih belum. Sudah selesai? Ayo kita siap untuk maju ke depan dipresentasikan di kelompok. Tenang, siap. Nomor satu, silakan ke depan, begini Pak. Presentasikan hasil dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Lena. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Fenomena. Salah satu teman terlihat membuang sampah tidak ada tempatnya. Warga bersama membersihkan selokan tetapi tidak deras, bersama-sama memungut sampah, membersihkan saluran air, dan menambah lumpur agar tidak kaya terjadi. Orang tua dan siswa membantu menata ruang kelas baru, bekerja sama mengangkat meja kursi, mengecat dinding, dan merapikan ruangan. Masyarakat kembali melakukan kebakaran, menentukan pakaian layak pakai, memasak makanan, dan membantu membangun tempat di rumah. Tetangga berdoa menjadikan acara berangkat, memasak bersama, menghias tempat acara, menatap dan bedah. Demikian hasil diskusi kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan kembali. Maju Pak, silakan. Yuk. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami akan dibacakan oleh rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena yang pertama, warga menanam pohon di lahan kosong besar, bentuk gotong royong yang dilakukan berdampak dalam mengganti tanah menanami dan menjaga secara pendirian. Kemudian menyebabkan kemudian keahlian bentuk gotong royong yang dilakukan bendera merah putih. Fenomena bakal membantu teman
berfungsi dan demikian hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi untuk kelompok 1 yang bacakan perkataan ini itu fenomena untuk hasil dari diskusi adik-adik untuk kelompok 1. Salah satu fenomenanya itu salah satu tema terlihat membuang sampah tidak pada tempatnya. Apa dari bentuk salah satu termasuk dia membuang sampah tidak pada tempatnya, yaitu bentuk gotong royongnya harus hanya dilakukan oleh adik-adik. Kalau ada temannya membuang sampah pada tempatnya, apa yang harus dilakukan oleh adik-adik semua pada temannya? Itu berbentuk gotong royongnya adalah diberitahu, ditegur membuang sampah pada tempatnya. Nah, diskusi dari kelompok 1. Yang kedua yaitu tentang fenomenanya yang terjadi dalam bentuk gotong royong ini, yaitu adalah warga desa membersihkan selokan setelah hujan deras. Membersihkan selokan, artinya air selokan itu dibersihkan. Dan apa yang harus berbentuk gotong royongnya supaya bersama-sama gotong royong, itu adalah bersama-sama memungut sampah, membersihkan saluran air dan mengangkut lumpur agar aliran air lancar. Jadi kalau ada masyarakat yang membersihkan selokan, maka adik-adik harus juga membantu, yaitu saluran airnya, sampahnya harus dibuang. Dan ketiga, fenomena yang terjadi pada untuk gotong royong ini, yaitu yang ketiga itu orang tua dan siswa membantu menata ruangan kelas baru. Apa gotong royongnya? Gotong royongnya di sini bekerja sama mengangkat meja kursi, yaitu saling membantu, saling gotong royong. Harus kursi mengecat dinding, itu satunya mengecat, satunya membersihkan. Gotong royong dalam tolong. Ya, kita nanti untuk selanjutnya yang akan dibahas yaitu gotong royong di dalam keragaman. Dalam APBK ini yang selanjutnya yaitu gotong royong di dalam keragaman. Bisa menyenangkan hari ini? Menyenangkan semuanya? Luar biasa. Silakan. Jadi kita materi ini tutup, kita berdoa dan sama-sama untuk mengakhiri pada materi kali ini. Berdoa mulai.